Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya mengenai chat sederhana dengan Node.js dan Socket.io. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan saya sarankan untuk melihat dulu biar nyambung ke video yang kedua ini. Kemudian di sini fokus kita untuk menambahkan username ya pada setiap chatting, dan juga nanti bisa kita tambahkan juga room-nya. Ya, jadi dia chatnya ke forum yang mana, ke room yang mana gitu. Jadi dia tidak ngechat ke semua orang yang ada di yang sedang terhubung gitu. Nah, yang pertama bisa kita coba, kita mungkin menambahkan user dulu ya. Kita tambahkan user, dia di sini. Sebelum itu kita coba runkan dulu ini. Ya, biar kita lihat seperti apa di terminal. Oke, kita connect dulu ke Node.js. Servernya kita hidupkan. Node namanya server.js, jadi node spasi server. Nah, servernya jalan. Nah, sudah terhubung 1, 2, 3 soket. Nah, ini terhubung. Nah, keempat-empatnya sekarang terhubung. Ya, ini sudah saya buat. Saya letak 4 soket seperti ini. Ya, jadi ketika dia chatting, hi di sini, itu langsung terbroadcast ke semua orang. Hello, ke semua orang dia nge-broadcast. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang di sini tidak ada identitas siapa yang mengirim. Jadi kita tidak tahu informasi ini, teks ini dari siapa. Nah, itu yang akan kita tambahkan sederhana di sini. Ya, ini adalah pertanyaan pertanyaan yang saya sampaikan di video terakhir. Di sini kita bisa tinggal tambah saja label di atasnya, misalnya username. Kemudian di sini kita tambah input. Kita tambah input, type-nya text. Nah, kita bikin ID-nya misalnya username. Nah, input inilah yang nanti akan kita baca. Sini kita copy paste. Bagian sini username. ID-nya username. Nah, username inilah yang akan kita kirimkan ke server. Nah, di server itu yang akan kita kirimkan username tersebut. Kalau sekarang send message, kita hanya mengirimkan nilai dari message-nya saja. Nah, karena kita mau mengirimkan username-nya juga, kita perlu mengirimkan dalam bentuk objek. JSON objek seperti ini. Nah, jadi message file-nya mungkin kita bikin message, seperti itu message-nya, tapi sebelumnya kita juga mau mengirimkan username. Jadi username, ya biar rapi. Username-nya adalah username, kita udah ada variabel di sini, ngambil nilai dari form tadi. Ya, kita bikin username dot val, kita ngambil value dia, kemudian koma. Jadi dipisah ini dengan koma. Ya, sederhana seperti itu saja. Kita kirimkan ke server dan kita terima di server. Di sini akan kita terima di servernya dengan mana deh nih, di send message. Yang kita kirimkan send message. Nah, di sini yang akan kita terima di sini. Nah, dalam hal ini data yang kita terima di sini itu memiliki dua isi sekarang. Ada username dan ada message. Berarti data di sini, kalau mau kita tampilkan new message-nya, itu berupa data.message seperti ini. Nah, namun sekarang yang ingin kita kirimkan bukan cuma data.message-nya, tapi juga siapa user yang mengirimkan. Nah, dalam hal ini kita bisa meletakkan parameter juga. Ya, di sini kan kita bikin kebetulan parameternya adalah message ya. Di ini MSG, di new message-nya yang kita kirimkan MSG. Nah, sekarang bisa kita tambahkan lagi username. Nah, datanya dari mana? Dari data.username. Seperti itu. Nah,
Jadi kita udah ada data.message, kemudian kita ada data.username. Nah, itu yang kita bisa tangkap di sini nanti di new message. Ya, di new message ini, di sini kita emitkan dua data tersebut. Nah, sekarang ketika udah kita terima new message, data di sini juga ada dua hal, yaitu data.username, ya, kemudian tambah misalnya gini ya, begitu, data.message. Nah, karena kita sudah melakukan perubahan pada servernya perlu kita restart. Oke, terhubung. Sekarang kita refresh ya. Kita refresh, dan refresh. Oke. Nah, sekarang ada di sini username, misalnya RB. Kita bikin message, hi. Nah, jadi ada username, kemudian ada pesan. Nah, di sini misalnya Tony, misalnya hi juga. Nah, terkirim Tony, hi juga, seperti ini. Nah, sama halnya dengan yang lain. Nah, ini sudah kita masukkan sekali. Lu bisa langsung jawab, apa kabar? Nah, karena tadi udah kita masukkan di sini kan, jadi tinggal ngambil dari value dari di sini. Nah, ini akan terjadi sama juga dengan yang lain ya. Kalau kita tambah sini username yang lain, ya akan bisa misalnya Winda di sini, hello, misalnya kirim. Nah, seperti itu. Oke, target pertama kita udah berhasil ya, kita menampilkan username di sini. Kemudian target kita yang kedua sekarang mau mengirimkan khusus ke grup tertentu, ya, kita mau spesifik ke room tertentu kalau dalam chatting ya misalnya. Nah, itu simple, kita tinggal tambah room saja. Misalnya kita tambah di paling atas ya, kita buat label room, kemudian di sini kita buat input, type-nya sama teks saja, kemudian ID-nya adalah room misalnya, ya. Kemudian di sini kita terima room tersebut. Oke, kemudian di sini kita juga mengirimkan room tersebut. Ya, ini ada username, ada message. Nah, kita tambah misalnya room-nya di paling atas ya, room.val. Value dari room itu akan kita kirimkan. Nah, di server kita terima room tersebut. Di bagian send message, di data ini ada room di sini. Jadi, untuk mengirimkan ke user tertentu, kita harus mendaftarkan dulu ya, socket.join. Kita masukkan user tersebut ke dalam room tertentu misalnya. Jadi data.room seperti itu. Karena di sini kan room-nya juga dikirim ya, room. Jadi kita bisa mendapatkan data.room. Nah, udah kita join data.room, maka kita bisa emitkan. Nah, di sini perbedaannya ini kan emit ini ke semua orang, io.socket.emit ini ke semua orang. Nah, sekarang kita fokus ke room tertentu. Jadi dalam kurung data.room. Jadi hanya mengirimkan pada room itu saja, seperti ini ya, sesimpel ini. Datanya sama. Gitu. Emit new message. Oke, kemudian di sini ya akan tertampil pada room tertentu saja. Oke, sekarang kita coba kita restart servernya, semua kita coba, kita refresh ya, kita refresh, wah berantakan, sorry, di index HTML-nya kita lupa, kita bikin BR lah, ini biar rapi dikit ya.
Biar rapi kita enterkan. Oke. Nah, sekarang bisa kita bikin room Indonesia, misalnya username adalah Arbi, message-nya halo, seperti ini. Nah, pada saat ini hanya Arbi yang terhubung ke room Indonesia, yang lain belum terhubung ke room Indonesia. Jadi hanya Arbi yang mendapatkan informasi ini. Nah, misalnya ada orang yang lain, ya, misalnya Winda terhubung ke room ini, Hai Indonesia, maka dia terkirim karena sekarang dia udah berada di room Indonesia, Winda masuk ke sini dan juga terkirim ke room Indonesia. Di bawah ini masih belum terkirim, karena mereka belum masuk ke room manapun. Nah, di sini misalnya ada room Jepang, usernya misalnya Kenichi, message-nya adalah konnichiwa. Nah, sama, dia juga terkirim ke dirinya sendiri, dan di sini, karena ini room yang berbeda, dia tidak ngirim. Kalau ini nggak masuk, karena dia belum masuk ke room manapun. Nah, sekarang ini masuk ke room Jepang, namanya misalnya Shigeo, dan message-nya arigato. Dia masuk. Nah, Shigeo masuk ke roomnya, dan dia juga terbroadcast ke semua yang sudah terhubung ke room Jepang. Nah, di sini dia tidak terbroadcast gitu. Nah, berarti mereka sekarang tinggal komunikasi. Apa ya? Misalnya, hi. Nah, dia sesama dia terkirim. Nah, di sini mana orang Jepang? Orang Jepangnya di bawah gitu. Ya, jadi di sini dia hanya terkirim ke room tertentu seperti itu. Ini yang sangat simpel ya. Sebenarnya di belakang ini di servernya kalau mau disimpan usernya dan juga roomnya bisa disimpan dalam bentuk array kayak gini. Cuman itu di video yang lain mungkin ya. Jadi untuk sekarang ini saya bikin sesimpel mungkin, di mana kita tinggal menambahkan room ataupun username, kita kirim ke server, di server tinggal kita joinkan ke room tertentu, dan orang yang berada di room tersebut akan mendapatkan broadcast message seperti ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Semoga menjawab pertanyaan sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.